Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang bab ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini Imam At-Tirmidzi mencantumkan beberapa hadis tentang ibadahnya Rasulullah, yang dimaksud di sini ibadah sunnahnya. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan ibadah-ibadah sunnah, utamanya ibadah yang beliau lakukan di malam hari. Kembali kita ulang hadis yang ke-263. Ya, kita ulang dulu sedikit. Hadis yang ke-263. Kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Abu Bakri bin Nafi' al-Basri. Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Nafi' al-Basri. Qala haddatsana Abdus Samad bin Abdul Warith. Telah bercerita kepada kami Abdus Samad bin Abdul Warith. An Ismail bin Muslim al-Abadi. Dari Ismail bin Muslim al-Abadi. An Abi al-Mutawakkil, dari Abi al-Mutawakkil. An Aisyah qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri melaksanakan salat. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berdiri melaksanakan salat lailatan, pada suatu malam, bi ayatin minal Qur'an. Namun pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Ya, membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Jadi ibunda Aisyah menceritakan ketika Rasulullah bangun tahajud, bangun salat malam, maka di sebagian keadaan beliau ketika salat, ada kalanya beliau membaca satu ayat. Apakah maksud hadis tersebut di sini Rasulullah cuma membaca satu ayat? Jawabannya tidak. Rasulullah membaca beberapa ayat, akan tetapi ketika sampai pada ayat tertentu Rasulullah yukarriruha, Rasulullah ulangi itu ayat. Ya. Sehingga persaksiannya ibunda Aisyah di sini seakan-akan Rasulullah cuma membaca satu ayat, padahal Rasulullah membaca beberapa ayat. Tapi ketika Rasulullah SAW mendapatkan ayat yang lebih mengena begitu dari sisi pemaknaannya, maka Rasulullah SAW ulangi terus. Ya, dan dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tersebut yaitu surah Al-Maidah ayat 118. Ya, surah Al-Maidah ayat 118. Apa bunyi ayatnya? Dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi ayat tersebut hingga menjelang subuh.
ayat 118 dari surah Al-Maidah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, yang dimaksud dengan bi ayat di sini satu ayat dijelaskan dalam satu riwayat yang lain, yaitu dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya yang dimaksud adalah surah Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, jika engkau mengazab mereka wahai Tuhan, wahai Allah, jika engkau mengazab mereka maka sesungguhnya mereka hanyalah hamba yang biasa, tidak berdaya, tidak bisa melawan. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni hamba-hambamu mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha mulia, serta lagi maha bijaksana. Rasulullah ulang terus itu sampai menjelang subuh, sehingga yang Ibunda Aisyah lihat dari Nabi itu seakan-akan cuma baca satu ayat. Dan ini disunnahkan ketika kita sholat apapun itu, baik itu sunnah maupun wajib, kemudian kita membaca pengepul, kita bahasakan di sini, membaca surah setelah surah Al-Fatihah, yang kemudian kita dalam satu ayat kita kena di situ maknanya, maka tidak mengapa kita mengulang-ulang ayat tersebut. Ini termasuk sunnahnya Nabi. Misalkan kalian kalau imam kemudian kebetulan baca surah andalannya kalian, ya, atau ayat-ayat andalannya kalian, yang kemudian kalian paham betul tentang pemaknaan ayat tersebut, maka boleh bagi kalian untuk mengulangi ayat tersebut, mau sampai 3 kali, 5 kali dan seterusnya, boleh. Boleh. Dan ini termasuk daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebiasaan Nabi yang ditiru, ya, yang ditiru juga oleh sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, begitu pun dengan Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud dari Masruq, bahwasanya seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu suka juga mengulangi ayat-ayat tertentu. Akan tetapi beda ayat, di mana Tamim Ad-Darimi ini beliau suka mengulangi satu ayat ketika beliau salat tahajud atau salat qiyamul lail, yaitu pada surah Al-Jathiyah, sebelumnya surah Al-Ahqaf ayat 21. Ayat 21, di mana ayat tersebut berbunyi, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Beliau ulang terus itu, ya, sampai menjelang waktu subuh, mendekati waktu subuh. Jadi di antara bentuk sunnah, di mana ketika kita membaca surah setelah surah Al-Fatihah, kemudian kita dapati maknanya memang kena di situ, maka kita boleh mengulangi sampai beberapa kali, 1, 2, 3. Muncul pertanyaan, dalam rangka apa kita mengulangi ayat tersebut sampai beberapa kali? Bahkan Rasulullah itu bukan sampai 2, 3, 5 kali, bisa jadi sampai 100. Karena beliau bangun di sepertiga malam, kemudian nanti berhenti dia mengulangi ayat tersebut ketika menjelang subuh. Sama dalam suatu riwayat, Ibunda Aisyah sendiri ketika beliau sholat duha, dan ini dipersaksikan oleh adiknya Zubair bin Awam, di mana ketika saya lupa namanya, di mana ketika Zubair anaknya Zubair atau adiknya,
ketika ingin menjumpai ibunda Aisyah di waktu pagi, maka sebagaimana kebiasaan beliau radhiyallahu anha, itu beliau sholat duha, ya, sholat duha. Akan tetapi ketika anaknya kayak Zubair, saya lupa ingat, ingin menemui ibunda Aisyah, ternyata beliau dapati ibunda Aisyah sedang sholat. Dan ketika pada waktu itu ibunda Aisyah selalu mengulang-ulangi ayat tentang sirat, ayat tentang sirat, ayat tentang sirat. Beliau ulang-ulangi terus dalam sholat duhanya, sampai pada kata keponakannya ini, kalau begitu kayaknya masih lama ini bibiku, tanteku untuk sholat duha. Dia ulang-ulangi satu ayat, dalam satu ayat ya, dia ulang-ulangi terus radhiyallahu anha. Ayatnya tentang ayat sirat dalam surah Thaha kalau saya tidak salah itu. Dia ulang-ulangi terus sampai dia berinisiatif, kalau begitu muka dulu ke pasar deh, jalan-jalan, lihat suasana-suasananya orang di sana. Dengan beranggapan bahwasanya ketika nanti saya dari pasar, saya dapati nanti tanteku ibunda Aisyah sudah sholat duha. Dan ternyata setelah dari pasar keliling-keliling, beliau masih mendapati ibunda Aisyah mengulangi ayat tersebut. Jadi boleh, bahkan menjadi sunnah Nabi SAW ketika sholat untuk mengulangi satu ayat yang memang kita tahu artinya di situ. Tidak apa-apa 1, 2, 3 dia ulangi. Bukan berarti tidak lancar ya. Oh, tidak lancar kayaknya hafalannya ini karena ulangi terus. Nah, kita yang tahu itu berarti maknanya kena di situ, pemaknanya. Dan pengulangan ayat dalam sholat untuk kita baca itu dalam rangka untuk tadabbur. Bagaimana kita menghayati makna ayat tersebut sehingga kita lebih khusyuk lagi. Itu maksud daripada hadis tersebut. Kemudian hadis yang selanjutnya, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah 'anil A'mash an Abi Wa'il, dari Al-A'mash dari Abi Wa'il, an Abdullah qala, dari Abdullah beliau pernah berkata, Abdullah bin Abbas ya, beliau pernah berkata, "Shallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di satu malam saya pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman, maka beliau senantiasa berdiri. Perlu diketahui di sini Abdullah bin Abbas masih kecil, masih muda. Dan kita tahu bahwasanya kebiasaannya Nabi ketika salat malam panjang sekali. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, hatta hamamtu bi amrin su'in, sampai-sampai saya berpikiran sesuatu hal yang buruk, sampai-sampai saya merencanakan sesuatu hal yang tidak baik. Qila lahu, orang yang mendengarkan Abdullah bin Abbas bercerita bertanya, wa ma hamamta bihi, apa yang memang kau rencanakan ketika kau mengetahui bahwasanya salatnya Nabi itu sangat-sangat panjang? Qala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hamamtu an aquda wa ada'un nabiyya alaihi salatu wassalam. Saya berencana, ya, saya punya rencana. Hamamtu itu keinginan, rencana begitu. Keinginan yang baru direncanakan, tapi belum terlalu bulat keinginannya, belum terlalu pasti. Punya rencana, hamma. Ya. Qala, kata Abdullah bin Abbas, hamamtu an aquda, saya punya rencana untuk duduk, ya, ketika waktu itu, karena saking panjangnya Nabi. Wa ada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya juga punya rencana untuk meninggalkan Nabi. Artinya
duduk dan meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan posisi berdiri. Artinya pengennya Abdullah bin Abbas itu duduk karena saking panjangnya beliau salat. Sampai-sampai dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat yang lain dijelaskan ketika Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, maka saya kira nanti di akhir surah Al-Baqarah beliau berhenti, tapi ternyata beliau lanjut surah Ali Imran. Ketika ingin mendekati surah Ali Imran sudah habis, maka saya berpikiran bahwasanya di sini sudah akhirnya, tapi ternyata Rasulullah lanjutkan lagi. Saking panjangnya. Kemudian hadis yang ke-265, kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari. Qala haddatsana Ma'nun, telah bercerita kepada kami Ma'nun. Qala haddatsana Malik, telah bercerita kepada kami Malik. An Abi Nadar, dari Abi Nadar. An Abi Salamah, dari Abu Salamah. An Aisyah, dari ibunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dalam keadaan duduk. Ya, salat yang dimaksud di sini salat sunnah, ya, bukan salat wajib. Sebab siapa yang salat wajib sementara dia mampu untuk berdiri dalam keadaan duduk, maka salatnya batal. Fayaqra'u wa huwa jalis. Rasulullah membaca surah setelah surah Al-Fatihah itu dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30. Maka apabila tersisa dari bacaannya, ya, sekitar 30 ayat kurang lebih, au arba'ina ayatan, atau sekitar 40 ayat, qama, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kembali untuk berdiri. Faqara'a, kemudian beliau baca sisa ayat tersebut wa huwa qa'imun, sementara beliau dalam keadaan berdiri. Thumma raka'a wa sajada, kemudian beliau ruku dan sujud. Thumma sana'a fi rak'ati tsaniyati mithla dzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan hal tersebut pada rakaat yang kedua. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat kedua, maka beliau kembali duduk, kemudian setelah itu baca surah, nanti berdiri kembali sekitaran ayat tersisa kalau 20, 30 atau sampai 40, baru beliau sallallahu alaihi wasallam kembali berdiri. Pertanyaannya, kenapa beliau lakukan salat dalam keadaan duduk? Dan akan kita temukan nanti beberapa hadis yang kita baca setelahnya ini, maka kita akan temukan bahwasanya Rasulullah kebanyakan salatnya dalam keadaan duduk. Bahkan dalam satu riwayat nanti dijelaskan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal wafat sampai-sampai Rasulullah salatnya dalam keadaan duduk paling banyak. Salat duduknya Rasulullah paling banyak dalam keadaan duduk. Apa alasannya? Nanti kita jelaskan. Kemudian hadis yang ke-266 ini masuk. Kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Ahmad bin Mani', telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani'. Qala haddatsana Hashimun atau Hushaim, telah bercerita kepada kami Hashim. Qala anba'ana Khalid al-Hadza, telah bercerita kepada kami Khalid al-Hadza. An Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq. Qala, beliau pernah berkata, Sa'altu Aisyah, saya pernah bertanya kepada ibunda Aisyah, an salati Rasulillah, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tatawwu'ihi, dari salat tatawwu'nya, salat sunnah.
Jadi salat sunnah itu ada beberapa istilah. Salat sunnah biasa diistilahkan dengan salat an-nawafil atau an-nafilah. Ya. Kemudian di satu sisi penamaan yang lain biasa juga diistilahkan dengan tatawwu'. Ya. Sama-sama artinya salat sunnah. Salat sunnah. Saya pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang salat sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka kata Ibunda Aisyah, kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Beliau kalau salat malam itu panjang sekali. Qa'iman, dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan. Di satu kesempatan yang lain, kadangkala Rasulullah salat malam panjang tapi dalam keadaan duduk. Satu dalam keadaan berdiri, di banyak kesempatan yang lain beliau berdiri, di kesempatan yang lain juga beliau kadang-kadang duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Apabila beliau membaca surah setelah surah Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ruku serta sujud dalam keadaan berdiri juga. Berdiri juga. Kenapa begitu keterangannya? Karena hadis yang sebelumnya yang kita baca, ya, ketika Rasulullah hendak ruku dan sujud, maka beliau berdiri. Sementara yang kita tahu awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di hadis sebelumnya itu dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah dalam keadaan duduk, awal mulanya Rasulullah salat dalam keadaan duduk, kemudian nanti beliau ingin ruku dan sujud, maka beliau berdiri. Tapi riwayat yang kita baca sekarang itu menjelaskan mulai dari awal sampai ruku serta sujudnya dilakukan dalam keadaan berdiri semua. Ya, dalam keadaan berdiri. Di satu sisi yang lain, di satu kesempatan yang lain, Ibunda Aisyah mengatakan wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Pernah juga Rasulullah salat malam dalam keadaan duduk. Mulai dari awal Rasulullah duduk. Begitupun dengan rukuknya serta sujudnya beliau lakukan dalam keadaan duduk. Artinya Salat malamnya Rasulullah itu bervariasi, macam-macam modelnya. Kadangkala Rasulullah salat dalam keadaan berdiri, kemudian sampai akhir berdiri. Kadangkala Rasulullah salat malam dalam keadaan duduk sampai akhir duduk. Sampai akhir. Ruku'nya, sujudnya duduk. Kadangkala Rasulullah berdiri, duduk, salatnya duduk di awal, tapi sebelum ruku dan sujud beliau berdiri. Banyak modelnya. Dan insya Allah akan kita ungkap alasannya kenapa Rasulullah seperti itu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang selanjutnya kata At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Musa Al-Ansari. Qala haddatsana Ma'nun. Telah bercerita kepada kami Ma'nun. Qala haddatsana Malik. Telah bercerita kepada kami Malik. Ali bin Shihab, dari Ibnu Shihab, Anis Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid, Anil Muttalib bin Abi Wada'ah atau Wada'ah, dari Al-Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi, An Hafsata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, dari Hafsah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata. Ini persaksiannya lagi Hafsah. Kalau yang sebelum-sebelumnya persaksiannya Ibunda Aisyah, sekarang persaksiannya Ibunda Hafsah. Apa kata beliau? Ma ra'aitu
tidaklah saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat fi subhatihi qa'idan dalam salat sunnahnya. Subhatun artinya sunnah, nafilah. Subhatun, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnahnya dalam keadaan duduk. Artinya istri-istri Nabi itu ketika Rasulullah SAW bangun sholat malam, maka Rasulullah SAW melaksanakan dalam keadaan sempurna berdiri. Tapi di satu kesempatan yang lain atau di suatu keadaan yang lain, di mana istri-istri Nabi pernah melihat Nabi sholat malam dalam keadaan duduk, di situ tidak ada anunya, ada ada kalimatnya yang terpotong dalam kalimat yang terpotong yang tidak ada di sini di buku. Shalla fi subhatihi qa'idan, beliau sholat dalam sholat sunnahnya berdiri, hatta kana qabla wafatihi bi'amin, ya, sampai hingga sebelum menjelang wafatnya Rasulullah setahun, ya. Artinya begini, istri-istrinya Nabi itu mereka tidak pernah melihat Nabi sebelumnya melaksanakan salat tahajud dalam keadaan duduk, sampai pada masa 1 tahun menjelang Nabi meninggal. 1 tahun sebelum Nabi meninggal. Dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain, 1 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi meninggal, maka Rasulullah SAW sudah mulai sholat malamnya dalam keadaan duduk. Sebelumnya belum pernah Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Tapi menjelang wafatnya 1 tahun atau 2 tahun, ya, dalam redaksi yang lain 2 tahun menjelang wafatnya Nabi, itu Rasulullah mulai sholat dalam keadaan duduk, ya. Wa yaqra'u bis-surati wa yurattiluha. Kemudian Rasulullah membaca surah setelah surah Al-Fatihah, wa yurattiluha. Kemudian beliau tetap membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil itu memberikan haknya bacaan, memperhatikan tajwidnya, apalagi makharijul hurufnya, itu membaca dengan tartil. Dan Allah memang menyuruh kita untuk ketika membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Tartil di sini maknanya bukan berarti harus melagu-lagu, enggak. Tapi ketika kita sudah memberikan haknya Al-Quran, bacaan Al-Quran, yaitu dengan tajwid serta makharijul huruf yang benar, meskipun tidak ada nadanya, lurus, maka itu sudah dikatakan sebagai tartil, membaca dengan tartil. Hatta takuna, sampai-sampai salat yang beliau lakukan ini menjelang wafat 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat, hatta takuna atwala, ya, min atwali minha, sampai-sampai salat yang beliau lakukan menjelang wafat 1 tahun atau 2 tahun itu jauh lebih panjang, jauh lebih lama beliau laksanakan min atwali minha, daripada salat-salat sebelum Rasulullah menjelang wafat. Pertanyaannya kenapa? Kayaknya sudah jelas alasannya. Kenapa Rasulullah duduk? Kenapa Rasulullah bacaannya jauh lebih panjang ketika beliau sholat menjelang wafatnya 1 atau 2 tahun sebelumnya? Itu disebabkan karena apa? Beliau sudah merasakan sakit-sakitan. Artinya
jasadnya Nabi, badannya Nabi tidak sefit yang kemarin-kemarin, tidak sesehat yang kemarin-kamarin, sehingga dengan kondisi beliau yang sakit-sakitan, ya kan kita tahu ya, menjelang wafatnya Rasulullah SAW itu beliau sakit berat. Bersamaan dengan itu beliau masih memperhatikan apanya? Salat malamnya. Dengan sebab itu dan juga semakin menuanya Nabi alaihi salatu wassalam, artinya bertambahnya usianya Nabi, dan kita tahu semua kalau orang itu bertambah usia maka kekuatan jasmani itu semakin melemah, ya. Maka di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya juga menjelang wafatnya itu salat dalam keadaan dulu disebabkan karena kondisi apanya? Kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk bisa setegar sebelum-sebelumnya untuk salat dalam keadaan berdiri. Sehingga dari ini, tapi bersamaan dengan itu ketika Rasulullah SAW kurang sehat atau badannya atau tubuhnya makin melemah disebabkan karena usia yang tua, bukan berarti Rasulullah SAW memendekkan bacaannya. Tetap panjang bacaannya Rasulullah, tapi tidak tidak sebugar, tidak sefit yang sebelum-sebelumnya ketika Rasulullah masih sehat. Sehingga dikatakan di sini keterangannya Ibunda Hafsah, hatta takuna atwala min atwali minha. Ketika Rasulullah salat menjelang wafatnya, sampai bacaannya beliau itu jauh lebih panjang. Ulama menjelaskan kenapa? Litamahhuliha, karena Rasulullah baca dalam keadaan pelan-pelan. Wabita'annin, serta tidak terlalu tergesa-gesa, sehingga membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak dan panjang daripada salat-salat sebelumnya. Dan seseorang ketika mempunyai kebiasaan salat dalam keadaan berdiri, ya, yang kemudian di suatu kesempatan karena kurangnya kesehatan atau kurang sehat, yang kemudian dia terpaksa sholat dalam keadaan duduk, maka insya Allah sholat yang dia lakukan dalam keadaan duduk itu pahalanya sempurna sebagaimana ketika dia laksanakan dalam keadaan berdiri. Sebab dia punya uzur, punya alasan, punya halangan untuk dia tidak melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Nah, kalau dia tidak sakit, maka pasti dia akan melaksanakan dalam keadaan berdiri dengan sempurna. Akan tetapi qadarullah dia punya uzur yang berupa sakit, maka dia laksanakan dalam keadaan duduk, maka insya Allah pahalanya yang dia laksanakan salatnya dalam keadaan duduk itu insya Allah setara dengan dia laksanakan dalam keadaan berdiri. Meskipun di satu sisi yang lain hadisnya Nabi mengatakan salat orang yang berdiri dibandingkan salat orang yang duduk itu pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Setengah daripada orang yang berdiri. Artinya kalau tidak ada halangan tidak ada uzur kemudian ini kita berbicara salat sunnah ya, konteksnya salat sunnah. Adapun salat wajib maka tidak boleh bagi seseorang untuk duduk ketika dia tidak punya uzur sama sekali. Berbeda halnya kalau salat sunnah. Mau ada uzur, mau tidak ada uzur. Kalau kita mau laksanakan dalam keadaan duduk boleh, akan tetapi itu fadilahnya beda. Dalam hadisnya Nabi dikatakan bahwasanya orang yang melaksanakan salat dalam keadaan berdiri dan duduk itu pahalanya seperduanya bagi orang yang melaksanakan dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tidak ada uzur, tapi kalau ada uzur, maka ulama mengatakan insya Allah pahalanya sama setara dengan berdiri. Seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya. Jadi itu alasannya kenapa Rasulullah SAW salatnya duduk, disebabkan karena
umurnya semakin menua, kemudian fisiknya juga tidak terlalu kurang sehat begitu. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Qala haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammadin, telah bercerita kepada kami Al-Hajjaj bin Muhammad. Ani Ibnu Jurayj qala, dari Ibnu Jurayj beliau pernah berkata, akhbarani Utsman bin Abi Sulaiman, telah bercerita kepada kami Utsman bin Abi Sulaiman, anna Aba Salamah bin Abdurrahman akhbarahu anna Aisyah akhbarathu, bahwasanya Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan bahwasanya Ibunda Aisyah telah pernah bercerita kepada beliau. Artinya berguru meriwayatkan hadis kepada Ibunda Aisyah. Apa yang beliau riwayatkan? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat, tidaklah meninggal, hatta kana aktsara salatihi wa huwa jalisun. Tidaklah Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat sampai paling banyak salatnya Rasulullah. Salat di sini salat sunnah ya, bukan salat wajib. Sampai salat sunnahnya paling banyak wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Ya, sebagaimana yang kita tadi singgung sebelum-sebelumnya, maka akan ada nanti hadis yang kita baca yang menyinggung bahwasanya Rasulullah tidak akan wafat, Rasulullah tidak wafat atau belum wafat sampai sholat dalam keadaan duduk. Beliau itu banyak dilakukan dikarenakan menjelang usia tua Rasulullah tidak lagi sesehat waktu sebelumnya, ditambah juga Rasulullah SAW sakit-sakitan menjelang wafatnya. Yang pada intinya hadis yang kita baca itu kesimpulannya apa? Untuk sholat sunnah maka silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Mau kita laksanakan berdiri, silahkan, dan itu jauh lebih afdal. Mau kita laksanakan itu dalam keadaan duduk, tidak mengapa. Yang jelas ada kita lah. Meskipun tidak banyak, tapi yang jelas ada, belajar. Yang jelas ada yang kita laksanakan. Utamanya sholat di siang hari lah, atau di pagi hari. Sholat sunnah ya, kita bicara sholat sunnah lagi. Kalau memang masih belum bisa untuk bangun menjelang sebelum subuh 2 rakaat, setidaknya kita perhatikan sholat sunnah kita di pagi hari atau di siang hari, utamanya sholat rawatib. Paling minimal sudah itu. Sholat sunnahnya juga, sholat duhanya juga, dan seterusnya. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang sholat rawatibnya Nabi di siang hari. Sholat sunnahnya yang beliau lakukan di siang hari atau di pagi hari. Dan itu banyak ada beberapa versi nanti. Ada yang kita dengarkan nanti bahwasanya Rasulullah sholat rawatibnya 8 rakaat. Ada yang versinya 10 rakaat. Ada yang versinya nanti 12 rakaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.